kembali menjadi pusat perhatian geopolitik dunia. Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. Alasan Trump, geopolitik. President Trump has fired off more social media posts asserting his desire to take over Greenland as he prepares to meet European leaders in Switzerland. He marks the one-year anniversary of his return to the White House with a barrage of comments on Truth Social. Well, there's plenty to worry European and world leaders, not least this image that possibly sums up his expansionist vision for America. The AI-generated image that he posted on Truth Social shows the president planting the US flag on Greenland. While this one, also generated by AI, shows European... Ini agak gila sih Trump ini. Kenapa ya? Trump ini selalu punya gagasan-gagasan yang membuat dunia itu agak tegang gitu kan. Jadi kalau teman-teman lihat dulu, kita mundur ke belakang gitu kan, Trump juga pernah memberikan satu sanksi yang bikin Tiongkok itu memanas gitu kan. Nggak tahu alasan Trump selalu melakukan hal-hal seperti itu. Gue pernah baca di artikel bahwa Trump sering melakukan itu adalah Trump ini kan pengusaha ya. Jadi dengan kekuatan, dengan power yang Amerika Serikat punya gitu kan, itu menjadi satu ancaman lah untuk negara-negara kecil gitu kan. Tiongkok juga ikut termasuk dalam ancaman itu gitu kan. Bukan ancaman secara literally dia akan perang gitu ya. Dia memaksa orang untuk berunding. Jadi kalau teman-teman baca di artikel atau beberapa video di YouTube gitu kan, membahas tentang kenapa sih Trump selalu melakukan hal itu. Alasannya adalah ya sederhana, Trump ini pengusaha dan dia ingin ada negosiasi di sana. Ketika suatu negara kecil itu dipaksa gitu ya dengan militer di belakang si Trump ini, pasti negara-negara kecil-kecil ini pasti akan takut gitu kan, akhirnya berunding lah. Nah di perundingan itu akhirnya Trump bisa melakukan atau mendapatkan sesuatu yang dia inginkan tanpa harus melakukan perang. Jadi dia hanya bullshit, hanya pembual gitu. Jadi kalau teman-teman beberapa minggu ini, beberapa bulan terakhir ini kan Trump gimana ya? Trump ini sedang memaksa untuk mengambil alih Greenland yang ada di Laut Arktik gitu kan, di benua Arktik itu untuk diambil alih gitu dan dia memaksa bahwa tapi sebelum Trump melakukan ini tahun 2019 tuh Trump sudah pernah menawarkan bahwa dia akan membeli Greenland ini. Tapi Denmark itu tidak menyetujui. Ya nggak tahu alasannya. Mungkin cuannya kurang gitu ya. Terus waktu di tahun 2026 awal itu Trump ini menginisiasikan untuk merebut Greenland dengan konteks gitu ya. Dengan kalimat bahwa ia ingin menjaga perdamaian di sana. Kalau teman-teman tahu gitu kan, itu adalah kalimat yang sering digunakan Amerika Serikat untuk menginvasi satu negara. Ya kita lihat aja di negara-negara di Timur Tengah gitu kan, dia sering melakukan itu. Dia memberikan proksi gitu ya, di sana dia membiayai ISIS lah, membiayai siapa, dan dia akan masuk di sana gitu kan dengan membawa militernya. Ya kita nggak tahu di sana konspirasi apa yang dibawa. Karena kalau sudah masuk militer kan di situ areanya steril ya, jadi semua akses itu dibatasi. Kita nggak tahu di sana dia mungkin membawa peneliti untuk meneliti bahwa di sana tuh ada kandungan minyaknya di posisi mana atau emasnya di posisi mana. Ya liciknya Amerika Serikat seperti itulah, dia preman lah. Kalau kita lihat dari gambar ini ya, kalau kita lihat dari gambar ini aja, ini kan kalau nggak salah aku baca di Twitter itu ini adalah peta dari Greenland itu sendiri. Itu sudah dikasih logo bendera Amerika Serikat. Ya mungkin di Greenland kaya oleh mineral gitu.
Tapi kalau aku baca memang, kalau gue baca sendiri memang Greenland ini kaya akan mineral tanah jarangnya. Itu sangat bisa dimanfaatkan untuk teknologi-teknologi yang ada di industri Amerika Serikat, khususnya yang semiconductor kayak gitu. Tapi ya mungkin kalau teman-teman punya cerita atau kisah atau punya POV sendiri bisa kasih komentar gitu kan di kolom komentar. Jadi di konten ini gue cuma mau diskusi sama teman-teman terkait isu yang beredar di dunia internasional maupun di Indonesia sendiri. Jadi mungkin kalau sudah ada 100 subscriber dan 100 yang follow Discord gue akan kasih mungkin jadwal gitu ya, jadwal untuk kita diskusi bareng gitu. Jadi kita mungkin dengerin dulu beritanya ini. European leaders in the Oval Office and President Trump revealing a map that shows Greenland, Venezuela and Canada as parts of the United States. And if all that wasn't concerning enough for Prime Minister Sir Keir Starmer, in another Truth Social post, President Trump has called the UK's decision to hand the Chagos Islands to Mauritius as an act of great stupidity. Well, the United States has a military base on one of the islands, Diego Garcia, and Mr. Trump said that the Prime Minister was being weak in abiding by a ruling by the UN's highest court that British occupation of the territory was illegal. Mr. Trump's administration had supported the transfer less than 9 months ago. And in just the last few moments, the government here has issued its response, saying that the UK will never compromise on our national security, adding that the deal it reached secures the operation. Gila sih, si Amerika Serikat ini kelihatan serius banget ya ketika udah ada apa ya, Trump udah ngomong tuh pasti semua parlemen tuh langsung approve semua gitu. Nggak tahu karena memang Amerika Serikat ini kan dikendalikan ya. Ya kalau gue tangkap di sisi jahatnya adalah Trump ini adalah boneka gitu kan. Ya banyak pemuda lah yang ada yang di Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri kan punya utang yang sebanyak itu kan. Ya itu mungkin aja untuk dia menjadi presiden kan dia harus apa ya, kulonuwun lah bahasanya, kulonuwun sama para penguasa yang punya uang banyak lah di Amerika Serikat. Begitu. Kalau kita coba tarik mundur, kenapa sih Trump ini ngebet banget gitu kan, pengen ngerebut daerah Greenland gitu. Selain memang dia kayak mineral di Greenland itu. Tapi pasti ada alasan utama. Apakah alasan utamanya hanya cuma memang mineral gitu kan? Kalau memang alasannya mineral, tidak menutup kemungkinan Indonesia juga akan bisa jadi sasaran Amerika. Oke, kita coba baca dari TV One gitu. Kenapa Greenland jadi rebutan Amerika Serikat, Eropa, dan dunia? Jadi Greenland, wilayah otonom milik Denmark yang berada di kawasan Arktik, kembali menjadi perhatian dunia setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keinginannya untuk menguasai pulau tersebut dengan alasan keamanan nasional. Yang udah gue sampaikan di awal gitu kan. Lalu dia menggunakan narasi keamanan nasional. Pernyataan ini memicu perdebatan internasional menegaskan posisi Greenland sebagai wilayah strategis yang diperebutkan berbagai kekuatan global. Greenland merupakan wilayah otonom di bawah Denmark. Meski memiliki pemerintahan sendiri, urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri masih berada di bawah kewenangan pemerintah Denmark. Letaknya yang strategis di antara Amerika Utara dan Eropa menjadikan Greenland penting dalam sistem pertahanan kawasan Atlantik dan Arktik. Amerika Serikat menilai Greenland memiliki nilai strategis yang tinggi, terutama dari sisi keamanan. Di wilayah ini terdapat fasilitas militer AS yang berperan dalam sistem peringatan dini dan pertahanan rudal. Dan posisi Greenland dinilai krusial untuk memantau pergerakan militer di kawasan Arktik, yang kini semakin ramai akibat meningkatnya aktivitas negara-negara besar. Kalau nangkep dari artikel ini ya, berita ini, ya dia pingin menguasai, dia pingin mengontrol gitu kan. Amerika ya preman dunia gitu kan. Dia pingin mengontrol semua kalau bisa dikontrol sama dia gitu. Tapi sampai sekarang belum ada negara yang bisa atau berani secara
secara fakta gitu, secara fakta melawan menentang Trump. Selain Rusia ya, kita tahu Rusia sama Cina kan mulai tuh menentang, tapi ya kalau secara militer mungkin agak berat ya, banyak pertimbangan lah untuk memulai perang itu. Nah, kondisi ini meningkat di nilai strategis Greenland sebagai wilayah transit sekaligus pengawasan jalur perdagangan internasional. Ketertarikan terhadap Greenland tidak hanya datang dari Amerika. Sejumlah negara Eropa serta kekuatan global lain juga meningkat. Perhatian terhadap kawasan Arktik sering meningkatkan persaingan geopolitik dan ekonomi di wilayah tersebut. Pernyataan Donald Trump kembali menegaskan bahwa Greenland bukan sekedar pulau es di wilayah utara, melainkan wilayah strategis yang kini berada di pusat kepentingan Amerika Serikat, Eropa, dan dunia. Seberapa penting sih Greenland ini? Kalau kita baca di sini ya memang dengan narasi untuk keamanan internasional gitu, Amerika Serikat kayak berhak untuk mengatur gitu ya di wilayah itu. Jadi dia pengen menang sendiri lah bahasanya gitu. Terus kalau di Twitter itu juga mulai rame gitu kan, banyak diskusi-diskusi khusus tentang si Donald Trump ini gitu kan. Ya kayak gini, Kanada, anti Trump Kanada gitu, brengsek. Sebagai warga negara izinkan saya memperjelaskan, kami tidak meminta ini, kami tidak menginginkan ini, dan kami bukan misi sampingan imperialis Anda, dasar bajingan delusi, sekarang pergilah jauh dan bawa fantasi kekaisaran omong kosongmu itu bersamamu. Memang agak bahaya sih kalau Donald Trump ini. Memang dia dalam kampanyenya kan dia pingin dunia berdamai, tapi dia sendirilah yang memulai peperangan itu. Apakah peperangan dunia ketiga akan dimulai gitu kan, kita nggak tahu ya, semoga aja enggak gitu kan, karena yang dirugikan bukan hanya Amerika Serikat dan musuhnya gitu kan, pasti kita akan terdampak. Kita tahu sendiri nilai tukar rupiah untuk saat ini hampir menembus 17.000 gitu kan. Jadi ya kita akan membeli barang elektronik itu akan semakin mahal. Jadi ya kita berdoa aja semoga Amerika Serikat sendiri nggak akan benar-benar perang gitu kan. Nah ini kalau kita lihat dari berita Fox ini, kita coba lihat. Enggak sih, kalau dari berita ini kan penolakan ribuan orang berunjuk rasa di ibu kota Greenland meneriaki Greenland tidak untuk dijual. Setelah Presiden Trump kembali menegaskan inisiatif Amerika Serikat untuk mengakuisisi negara tersebut. Protes ini dilaporkan sebagai demonstrasi terbesar dalam sejarah negara itu. Ya kalau kita tahu atau kita Greenland adalah negara yang indah gitu, negara yang damai gitu kan. Sebelum adanya klaim atau narasi ingin mengakuisisi gitu kan. Jadi kalau kita ngomong Trump tuh memang agak gila gitu kan. Yang udah gue sebutin di awal gitu kan. Dia pernah dengan Cina, Tiongkok, dia perang dagang gitu kan. Yang kena dampaknya apa? Ya negara-negara ketiga seperti Indonesia ini, kita terkena dampaknya gitu kan. Terus ada anggota parlemen dari Eropa juga yang dia berasal dari Denmark kembali. Terus yang ngucapin tuh, izinkan saya mengungkapkan dengan kata-kata yang mungkin Anda mengerti. Tuhan Presiden, pergilah. Itu simpel banget. Tapi mungkin Donald Trump nggak paham dengan itu. Ya kita sendiri nggak tahu ya konspirasi apa yang Donald Trump sedang bangun gitu kan. Karena yang kita tahu yang konspirasi yang ada adalah setiap orang atau setiap manusia yang jadi presiden di Amerika Serikat adalah boneka gitu kan. Di balik presiden itu banyak pemodal yang lebih besar gitu ya. Jadi kita ngomong Amerika Serikat ya bukan negara yang seperti Indonesia gitu kan. Dia lebih dari sekedar negara yang adikuasa gitu lah.
Nah, di sini dia juga ngajak nih di Presiden Prancis Macron ini. Ini juga agak-agak sengklek sih palanya si Macron ini. Emang lagi gila perang nih negara-negara besarnya. Amerika lah, ya Prancis lah. Agak-agak gila emang. Nah, ini lah. Kalau kita baca Treasury Secretary Wars Europe over Greenland, sit back, take a deep breath. The worst thing countries can do is to accelerate. Gimana orang mau tarik nafas gitu, tenang gitu. Sedangkan dia mau diakuisisi negaranya gitu kan. Ya nggak semua orang pingin menjadi Amerika Serikat itu, nggak semua negara pingin jadi Amerika Serikat. Yang kalau kita tahu Amerika Serikat sangat bebas itu kan, jual beli narkobanya gila, jual beli senjatanya gila gitu kan. Ya cuma ada di Amerika Serikat yang sering berita tentang penembakan massal gitu kan. Seberapa sengerinya itu kan negara ini. Karena mungkin ya yang pemodal atau si pemodal besar ini ya dari dari penjual atau produsen senjata gitu, yang pemodal. Jadi ya untuk membeli suatu kebijakan dia modalin si Trump lah untuk jadi presiden di Amerika Serikat. It's a little over 56,000 residents in Greenland, and he wants to actually activate the economy of the island and let its citizens benefit and capitalize on the vast natural resources. Only the U.S. can do this, giving residents there a chance to build real significant wealth, every one of them. 100,000. Negara sedamai itu mau dibeli Trump. Gila. Segila itu Amerika. Yeah. Kalau teman-teman punya pemikiran lain tentang Greenland ini bisa diskusi lah ya. Jadi gue sendiri kan lagi bangun channel ini ya. Channel ini tuh diskusi santai terkait isu-isu geopolitik lah, berita artis lah, atau berita tentang kebijakan aneh di Indonesia. Kita mau diskusi seperti itu. Ya gue bukan orang yang paham segala kebijakan gitu kan, tapi gue sendiri pengen memfasilitasi teman-teman untuk bisa diskusi gitu kan, karena menurut undang-undang kita juga layak gitu memberikan suara kita gitu ya. Kita nggak perlu menjadi orang hebat untuk menyuarakan pendapat kita, POV kita sebagai warga biasa pun berhak dan layak untuk menjadi salah satu suara untuk mengambil kebijakan tersebut. Ya posisi warga negara ya seperti itu gitu kan. Kalau lihat berita-berita memang di si Trump ini memang agak gila gitu kan. Tapi secara overall memang kesinisan negara-negara gitu kan. Kesinisan negara-negara non Amerika Serikat gitu, bukan negara belahan Amerika gitu kan. Dia mengkritik kebijakan si Donald Trump ini mengganggu keamanan negara, keamanan internasional gitu kan. Ya seharusnya seperti ini tuh pemerintah Indonesia tuh sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi. Memang kalau jika memang harus perang gitu kan Amerika Serikat untuk mengambil Greenland itu kan pasti ada dampaknya kan. Nah, dampaknya itu apa? Perlu diturunkan untuk menjadi kebijakan gitu kan. Emang agak gila nih si Trump ini. Terus kita coba baca-baca, ada nggak diskusi-diskusi khusus gitu kan. Ini kalau kita lihat banyak negara yang mengecam gitu kan. Banyak negara yang mengecam kebijakan si Trump ini. Nah, kita coba lihat. Oke, jadi di sini ada model video baru. Sorry bos, iklan.
yaitu video 3.5. Nah, apa sih bedanya dengan Pesawat-pesawat militer dari Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara atau NORAD dilaporkan akan segera tiba di pangkalan militer AS di Greenland dalam waktu dekat. Dalam pernyataan resmi yang dirilis NORAD pada Senin 19 Januari, kehadiran pesawat-pesawat tempur tersebut sebagai bagian dari kegiatan kerjasama pertahanan yang telah lama direncanakan. Pesawat tersebut bersama dengan sejumlah pesawat yang beroperasi di daratan AS dan Kanada akan mendukung operasi pertahanan dan membangun kerjasama antara AS, Kanada, dan Denmark. NORAD menekankan langkah itu telah dikoordinasikan dengan Denmark. Sementara pihak berwenang Greenland juga telah diberitahu terkait hal tersebut. Meski tidak merinci kegiatan apa saja yang akan dilakukan, namun NORAD menegaskan operasi itu adalah bagian dari kerjasama jangka panjang. NORAD sendiri secara rutin juga telah melakukan operasi berkelanjutan dan tersebar dalam pertahanan Amerika Utara. Gila sih, dia udah mulai siap-siap gitu kan untuk menyiapkan serangan udara gitu ya. Walaupun tadi kalau kita baca memang itu ada kerjasama dengan Denmark sendiri. Terus kalau kita melihat berita ini ada lagi nih, doktrin belok AS. Doktrin belok AS tekan Iran. Presiden Donald Trump memang memberi sinyal menarik langkah mundur dari perang dengan Iran. Tapi pada Minggu 18 Januari 2026, langkah mundur bukan berarti Amerika Serikat berhenti. Iran seakan hanya diberi jeda menarik nafas sebentar dan kini harus berjaga-jaga usai dikabarkan 12 jet tempur F-15 milik Amerika Serikat sudah terparkir di pangkalan udara yang ada di Yordania. Tak berhenti di situ, Trump justru memainkan kartu DFE alias Dynamic Force Employment. Sebuah strategi yang bertujuan untuk menyulitkan musuh memprediksi pergerakan Amerika Serikat. Taktik DFE itu terlihat dari laporan terbaru yang menyebutkan adanya pergerakan armada kapal induk Abraham Lincoln yang melaju kencang dari Laut Cina Selatan ke Timur Tengah. Kedatangan jet tempur dan armada kapal perang itu seolah sengaja ditujukan untuk mengirim sinyal bahwa semua opsi terbuka di meja Trump. Apakah pengerahan itu menandakan perang terbuka antara Iran dan Amerika Serikat? Anjing, segila itu si Trump ini. Ya seumpama ini juga pecah juga di Timur Tengah juga pasti akan ada dampaknya gitu kan, terkait minyak apalagi gitu kan. Kalau kita tahu sendiri Indonesia kan masih import gitu kan beberapa barrel minyak dari Timur Tengah gitu kan. Nggak tahu apa yang diinginkan si Trump ini, apakah nggak cuma kekuasaan deh menurutku. Gila si Trump ini memang. Greenland, pulau es terbesar di dunia dengan populasi tak sampai 60.000 jiwa. Terletak strategis di jalur terpendek antara Amerika Utara dan Eropa. Wilayah ini kini kembali menjadi pusat perhatian geopolitik dunia. Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. Alasan Trump, geopolitik. Greenland berada di jalur terpendek antara Eropa dan Amerika Utara, menjadikannya benteng utama untuk sistem peringatan rudal balistik. Denmark selama ini mengakomodasi kehadiran militer Amerika Serikat melalui pangkalan luar angkasa Pituvik. Namun bagi Trump, hal ini tidak cukup. The U.S. argument is that it needs Greenland for national security, but the agreement in place, as well as the political goodwill that goes with it in the practical implementation of that agreement, means that the U.S. would probably be able to get more or less anything it needs in Greenland by just asking nicely. Respon dingin datang dari Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen yang menegaskan bahwa Greenland tidak akan pernah menjadi bagian dari Amerika Serikat.
First of all, I think it's very important to say that Greenland will never be part of America. Of course, we want respect. We want a strong partnership. We want to trade. We want a strong partnership on national security, of course. But we want it in mutual respect. We will never be for sale and we will never be Americans. Selain militer, kekayaan alam Greenland berupa mineral langka dan energi juga menjadi daya tarik. Meski biaya ekstraksi di medan es sangat mahal, potensi ini tetap menjadi magnet bagi kebijakan Make America Great Again. There are other possible reasons for why Donald Trump may want Greenland. Minerals has also been mentioned, especially rare earth minerals. Now, Donald Trump himself said that this was less important than security, but nevertheless, let's look at the minerals, rare earth minerals. The problem with resource extraction in Greenland is this. Greenland is a rich country in terms of natural resources. However, it is very expensive to extract it. Ancaman aneksasi ini mengguncang fondasi NATO. Para pemimpin dunia menyatakan bahwa kedaulatan wilayah adalah harga mati sesuai piagam PBB. For det første, så mener jeg, at man skal tage den amerikanske PBB. Apakah Trump akan mengikuti perjanjian itu kan? Ini emang agak gila nih bapak-bapak tua ini. Ya kita doakanlah beliau semoga cepat dijemput gitu ya, jemput oleh yang maha kuasa gitu kan, biar disiksa. Tapi memang gila sih, gila si Trump ini memang gila. Kalau teman-teman ada POV tersendiri terkait Trump ini, bisa diskusi ini di kolom komentar. Jadi gue mau menyampaikan lagi bahwa channel ini gue bangun sendiri memang untuk mereact atau mengkomentari satu kasus yang layak untuk kita diskusikan gitu kan, dari berbagai kasus yang ada di dunia ini gitu kan. Gue gak menutup kemungkinan kita akan membahas banyak kasus yang ada di Indonesia. Kayak di video kemarin gue lagi bahas tentang betapa gila korupsi yang ada di Indonesia. Dalam satu hari ada 2 bupati yang ditangkap operasi tangkap tangan. Bupati Madiun, Bupati Pati. Kalian tahu kan Sadewo yang kemarin tuh di demo gitu kan sama warganya sendiri. Karena kebijakannya dia menarik pajak yang menurut warga-warga Pati itu terlalu tinggi gitu kan. Berapa ratus% lah. Itu ya dia menganggap bahwa sudah layak untuk dinaikkan karena sudah berapa tahun atau berapa dekade gitu belum pernah dinaikkan pajak di daerah Pati gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau diskusi bisa langsung subscribe YouTube gua karena konten ini memang memfasilitasi teman-teman untuk berdiskusi gitu. Jadi kalau teman-teman mau join Discord juga bisa, nanti gua jadwalin untuk kita bahas satu kasus khusus gitu ya. Jadi kita 1 jam, 2 jam, 3 jam kita diskusi gitu ya. Entah sampai kapan konklusinya seperti apa, tapi kita di sini gue sendiri pengen ngajak teman-teman nih untuk kita bisa meningkatkan critical thinking kita sendiri. Jadi gitu ya. Kalau teman-teman merasa terhibur silahkan like video ini. Kalau teman-teman pengen tahu atau pengen berdiskusi silahkan subscribe channel ini, bantu gue untuk gedein channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel gue yang satunya. Nah di channel satunya gue membahas itu agak proper gitu kan. Kalau ini kan gue tanpa skrip gitu ya, secara langsung mengomentari. Tapi kalau di akun yang satunya di Syauqi Rizkulo, di channel Syauqi Rizkulo, di situ gue mengkonsepkan gitu kan. Jadi gue buat skrip, gue tag video, gue potong, gue perbagus lah. Kalau di sana gue mengangkat kasus-kasus sejarah gitu kan. Sejarah atau berita-berita yang memang menarik untuk gue angkat gitu kan. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau pengen support gue bisa untuk upload video terus, bisa subscribe di channel gue. Jadi mungkin pembahasan terkait
Amerika Serikat ya, dengan kebijakan Trump mungkin sampai di sini. Karena gue sendiri ini ngeteknya habis pulang kerja gitu kan, habis pulang kerja. Jadi BTW gue sendiri memang punya pekerjaan yang utama. Jadi di sini gue pengen mendapatkan POV sendiri dari teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini. Bye bye, terima kasih.